Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Alhonsa Aulia Hafiz. Aku merupakan salah satu mahasiswa yang mengikuti program pertukaran pelajar tanah air tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan sedikit mengenai tempat bersejarah yang berada di daerahku. Yap, Lubang Buaya atau biasa disebut sebagai Monumen Pancasila Sakti. Bicara soal sejarah Lubang Buaya, yuk kita kembali ke masa lalu. Masa di mana tragedi yang lebih dikenal dengan sebutan peristiwa G30 SPKI ini yang akan membawa kita untuk mengetahui sejarah Lubang Buaya. Nama daerah Lubang Buaya sebenarnya sudah dari dulu dan tidak ada hubungannya dengan tragedi G30 SPKI. Namun, pada saat tragedi G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965, legenda Lubang Buaya ternodai. Lubang Buaya menjadi tempat bersejarah PKI mengumbar dosa. Bukan tanpa alasan, pasalnya pada masa penjajahan sendiri, daerah Lubang Buaya menjadi pusat pelatihan dari Partai Komunis Indonesia. Sejarah G30 SPKI dikatakan sejarah yang masih gelap, kabur, dan banyak hal yang belum terungkap secara jelas. Namun, Lubang Buaya memang menjadi tempat sekaligus saksi dari tragedi yang terbilang tragis dari gerakan kiri di Indonesia pada masa itu. Yuk ikut aku ke monumen pertama, yaitu Sumur Maut. Sumur yang digunakan sebagai penguburan para jenderal. Lubang sumur yang kamu lihat sebenarnya berdampingan dengan 3 bangunan lain yang juga merupakan saksi bisu kekejaman gerakan 30 September 1965. Bangunan pertama yaitu rumah penyiksaan. Rumah yang dijadikan sebagai lokasi penyiksaan dan penyekapan pahlawan revolusi sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam lubang sumur. Bangunan kedua yaitu pos komando. Bangunan yang digunakan pada tanggal 1 Oktober 1965 oleh pasukan G30 SPKI yang bertugas untuk menculik para pahlawan revolusi. Bangunan yang terakhir yaitu dapur umum. Bangunan yang digunakan untuk mempersiapkan logistik bagi pasukan pemberontak G30 SPKI. Monumen kedua yaitu Monumen 7 Perwira. Monumen yang didirikan sebagai tanda hormat negara terhadap ketujuh perwira yang gugur sebagai korban G30 SPKI, yang sampai saat ini biasa kita sebut sebagai pahlawan revolusi. Semoga video aku kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua.